Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. Nggak trip kali ini, lagi-lagi kami datang ke wisata yang wajib banget dikunjungi kalau berlibur ke Kota Batu ya. Jadi kali ini kita mau ajak kalian semua jalan-jalan ke Jatim Park 2 lagi nih. Pokoknya nggak pernah bosen datang ke Jatim Park 2 ini karena selalu ada aja gebrakannya. Selalu ada aja yang baru di sini ya. Salah satunya wahana Virtual Immersive Park atau VIP yang saat ini lagi viral banget guys. Seperti apa keseruan wahana baru dari Jatim Park 2 ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, ini kita sudah sampai di Jatim Park 2-nya. Dan di depan ini ada loket parkir kendaraan ya. Untuk harga parkirnya itu di 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk mobil. Terus ini kita bayarnya nanti pas kita keluar ya. Dan langsung aja nih kita menuju ke tempat parkirnya. Jadi di sini tuh untuk tempat parkirnya ada banyak banget. Ada beberapa titik tempat parkir ya. Oke, ini dia untuk parkiran motornya. Tempatnya ini indoor gitu, jadi kalau hujan nggak perlu khawatir dengan jaket ataupun helm kalian. Kemudian di area parkir motor ini ada musola dan ada toiletnya juga. Jadi kalau kalian ke Jatim Park 2 nggak perlu khawatir nggak dapet tempat parkir, karena di sini area parkirnya luas banget. Ini dia penampakan Jatim Park 2. Paling kanan ada Virtual Immersive Park yang merah batu Sekrizu, kemudian Hotel Pohon Inn, dan paling kiri ada Museum Satwa. Oke, sekarang kita udah berada di area lobi Batu Sekrizu nih. Jadi di Jatim Park 2 ini ada beberapa tempat wisata ya. Ada Batu Sekrizu yang merupakan ikon dari Jatim Park 2. Terus ada Museum Satwa, Sweet Memory Selfie, Eco Green Park, Drive to Park, dan yang terbaru ada Virtual Immersive Park. Karena udah penasaran banget dan udah nggak sabar pengen merasakan serunya wahana di Virtual Immersive Park, jadi langsung aja kita menuju ke Virtual Immersive Park-nya. Lokasi Virtual Immersive Park ada di parkir hall lantai 3. Jadi ini kita langsung aja menuju ke arah barat, di sebelahnya sentra oleh-oleh. Terus di sini ada persewaan stroller juga loh. Jadi kalau kalian nggak mau ribet bawa stroller dari rumah, kalian bisa sewa di sini. Nah, ini dia lokasi Virtual Immersive Park-nya atau VIP. Terus di sini juga merupakan tempat wisata memori selfie guys. Hanya saja beda lantai ya. Kalau Sweet Memory Selfie ada di basement, sedangkan VIP ada di lantai 3. Dan untuk masuk ke area Virtual Immersive Park ini nggak perlu beli tiket alias gratis guys. Jadi kita bisa langsung masuk ke sini tanpa harus beli tiket Jatim Park 2. Dan masing-masing wisata yang ada di Jatim Park 2 juga udah pernah kita buatin videonya yang bisa kalian tonton ya. Ini kita tinggal naik lift langsung menuju ke lantai 3. Oke, ini kita sudah sampai di Virtual Immersive Park yang ada di lantai 3 nih. Wahana ini dibuka setiap hari dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Jadi Virtual Immersive Park atau VIP ini merupakan tempat wisata indoor berbasis teknologi VR, AR, serta mixed reality terbesar dan tercanggih di Indonesia yang menghadirkan pengalaman dunia virtual yang seru, futuristik, dan imersif guys. Keren banget kan? VIP Park juga dilengkapi dengan lebih dari 40 wahana yang seru banget pastinya. Seperti Metaverse Glass Theater yang lagi viral saat ini. Terus ada Skyride Flying Cinema, Mixed Reality Coaster, VR Pyramid Illusion, dan masih banyak lagi wahana seru lainnya yang bisa dinikmati untuk segala usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Jadi wisata ini cocok banget menjadi destinasi liburan bersama keluarga ataupun bersama teman kalian ya. Area Virtual Immersive Park ini memiliki lokasi yang sama dengan Jatim Park 2. Tapi untuk tiket VIP Park ini tidak masuk ke dalam tiket paketan Jatim Park 2 guys. Tiketnya ini dijual terpisah ya. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke area Virtual Immersive Park saja, tidak perlu melakukan pembelian tiket Jatim Park 2.
Dan kalau kita masuk ke area virtual immersive park hanya untuk melihat-lihat saja itu gratis. Tetapi jika ingin mencoba wahana permainannya kita baru bayar 15.000 sampai 30.000 rupiah per wahananya. Jadi di sini setiap wahananya berbayar ya, dan harganya berbeda-beda setiap wahana, tergantung dari warna tiketnya guys. Kalau warna merah harga tiketnya 15.000, hijau 20.000, biru 25.000 dan kuning 30.000. Untuk tiketnya bisa kalian beli di counter tiket ini yang lokasinya itu ada di sebelahnya eskalator pintu masuk dari Batu Sekrizu. Jadi kalau kalian udah beli tiket Batu Sekrizu terus mau masuk ke VIP itu bisa lewat eskalator ini ya. Di sebelah loket tiket ini ada wahana favorit juga yang namanya VR Pyramid Illusion yang akan membawa kita berpetualang ke zaman Mesir kuno menggunakan teknologi VR. Jadi seperti ini ya, di setiap wahana permainannya itu ditempeli stiker warna serta harga seperti ini. Tidak hanya memberikan wahana full teknologi saja, di sini juga ada wahana mixed reality seperti wahana high speed rail mini coaster yang akan membawa kita merasakan experience menaiki mini coaster sungguhan guys. Terus ini juga menggunakan VR gitu, jadi kita akan merasakan sensasi di bawah menjelajah ke beberapa zaman. Ini beneran seru banget guys. Meskipun semua wahana permainan yang ada di VIP ini berbasis teknologi, tapi aman dimainkan untuk semua usia ya, mulai anak-anak sampai dewasa. Terus di setiap permainannya juga ada aturan tertulisnya, mulai dari batasan usia, tinggi minimal, keamanan, juga peringatan kesehatan. Jadi sebelum main wahana permainannya, sebaiknya kalian baca dulu informasinya. Dan selain banyak wahana permainan seru, di sini disediakan kafe juga guys. Jadi kalau habis seru-seruan kalian ngerasa lapar, kalian bisa nongkrong di kafenya ini. Nah ini dia nih wahana yang paling ditunggu-tunggu, wahana Metaverse Glass Theater. Tapi sebelum kita masuk, bersebelahan dengan wahana Metaverse ini ada wahana yang seru juga namanya Skyride. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 dengan durasi 7 menit. Oke, sekarang kita akan masuk ke wahana Metaverse Glass Theater nih guys. Dengan harga tiket masuk 30.000 per orang, wahana ini menjadi wahana favorit dan yang paling ramai dicari oleh pengunjung sejak opening di akhir Desember kemarin ya. Wahana ini dapat menampung hingga 60 orang setiap show-nya dengan durasi sekitar 7 menit per show. Jadi ini kita masuk ke dalam sebuah ruangan gitu, terus di dalam sini disediakan alas untuk kita duduk supaya lebih nyaman. Terus ruangannya ini dikelilingi sama screen gitu, berasa seperti nobar ya. Jadi wahana Metaverse Glass Theater ini memiliki tema Undersea Adventure yang akan membawa kita merasakan experience dan sensasi perjalanan ke dalam laut. Jadi ini berasa real banget ya. Kita kayak benar-benar menyelam dan berkeliling ke dasar laut gitu guys. Emes banget sih dengan wahana yang satu ini. Dan ini dia wahana Metaverse Glass Theater. The shallow sea. Yeah, how clear the water is. Wow, the fish too is so small, aren't it? Let's see it closer. What is it, Chucky? Faster and faster. How about that? The fish is like tomato. Isn't it thrilling? The guiding aircraft is about to make return voyage. We need to explore it by ourselves. How leisurely these fishes are. Hey, Sean, look. We have just caught up with the great jellyfish migration. You know what, Auntie? The jellyfish have come in existence before 650 million years. Even older than dinosaurs. They are like fairies under the water. So elegant and dreamlike. Let's follow up to see what surprise is waiting for us. Ah, it's a wild skeleton! Shh! There are so many sharks. Look out! They're running at us! It's scary. Don't worry, you can count on me. You guys can just relax and enjoy the view. Look! The age of rocks on either side of the canyon are beyond 100
years. Have the passengers remain in the manta ray. Beautiful blue world. These relics is the Atlantis and the magic? Ooh, is this a blue whale trying to tell us something? The hugest thing. The hugest statue. Shall be shrine. Was the blue whale garden here? It's it! Let's look forward. Where is this place? Is this a city of boring science fiction? What? What is there's a Mac? Then we have to shut down. We need time to ignite. Easy tight, speed it up. It seems that I've never been here before. It seems like a dead end. Look around to see if there is any other way out. The sharks are coming! What's that? It's a huge sea monster! Now, let's get away. Oh no, it's trying to trap us. Fall asleep! The transfer nebula is right behind us. Let's go. We're back! Look, the blue whale is waiting for us. Saking serunya tahu-tahu udah selesai aja nih. Nggak terasa ya padahal kita udah duduk di sini selama 7 menit guys. Buat kalian yang kesini wajib banget sih mencoba wahana yang satu ini karena memang keren dan seru banget ya. Oke, setelah puas seru-seruan di Virtual Immersive Park, kita mau lanjut lagi seru-seruan ke Batu Sekriju dan Museum Satwa. Langsung aja kita menuju ke loket tiketnya. Wisata Jatim Park 2 ini buka setiap hari ya, dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Dan pas kami datang untuk harga tiketnya di 170.000 per orang, ini kita udah dapat 4 wisata sekaligus. Ada Batu Sekriju, Museum Satwa, Sweet Memory Selfie, dan Eco Green Park atau Drive to Park. Terus ini kita juga dapat free 40 wahana yang ada di Batu Sekriju. Sedangkan untuk anak-anak dengan tinggi badan di atas 85 cm itu sudah dikenai tiket masuk full. Oke, ini kita udah dapat tiketnya. Jadi tiketnya dalam bentuk gelang gitu yang nanti akan dipasangkan sama petugasnya saat kita masuk. Sebelum kita masuk, di depan pintu masuknya ini ada yang lagi membawakan tarian Papua gitu guys. Ini kita bisa berdonasi seikhlasnya ya. Terus di sini juga ada spot foto, jadi sebelum masuk kalian bisa berfoto-foto dulu di sini. Langsung aja kita masuk ke Batu Sekriju. Nah, ini gelang tiketnya bakalan dipasangin sama petugasnya ya. Dan sebelum kita masuk juga ada pengecekan barang bawaan guys. Karena di Batu Sekriju tidak boleh membawa makanan berat dari luar. Tapi kalau makanan ringan dan minuman itu masih boleh. Dan kalau sudah terlanjur bawa nggak perlu khawatir karena bisa dititipkan dulu di petugasnya. Yang nanti bisa kalian ambil lagi kalau sudah selesai berkeliling dari Batu Sekriju. Nah, ini dia eskalator pintu masuk ke Virtual Immersive Park. Jadi kalau kalian dari Batu Sekriju mau masuk ke VIP bisa lewat eskalator tadi ya. Oke, ini kita udah ada di dalam Batu Sekriju. Dan di area depan ini kita bakalan menemukan berbagai jenis hewan. Tadi ada tikus raksasa, kemudian ini ada monyet, dan selanjutnya ada iguana juga.
Dan buat kalian yang bawa stroller atau kursi roda nggak perlu khawatir, karena di Batu Sekrizu ini sangat ramah stroller serta kursi roda. Jadi aman banget ya. Jadi di sepanjang jalan kiri dan kanan ini kita bakalan melihat berbagai jenis hewan-hewan gitu. Kita bisa melihat langsung dari dekat seperti ini. Dan nggak perlu khawatir karena untuk keamanan kandangnya itu sudah disesuaikan dengan hewannya masing-masing ya. Jadi udah aman banget. Oke, ini kita masih sampai di kawasan monyet-monyet nih. Jadi di sini banyak banget monyetnya. Ada berbagai jenis monyet yang berasal dari berbagai negara bisa kita lihat di sini. Mulai dari monyet yang sering kita temui sampai monyet yang belum pernah kita lihat ya. Salah satunya ada monyet terkecil di dunia nih. Ini imut banget monyetnya, lucu dan menggemaskan ya. Anak-anak pasti happy banget di sini karena selain wisatanya yang sangat menyenangkan, anak-anak juga dapat edukasi ya. Dan buat orang tua nggak perlu khawatir karena di depan setiap kandang hewannya itu pasti ada nama hewan-hewannya dan informasi mengenai hewan tersebut. Jadi kalau misalkan anak-anak tanya, orang tuanya bisa langsung ngasih tahu ya. Jadi yang dapat pengetahuan bukan hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa pun di sini juga akan mendapatkan banyak pengetahuan baru. Karena memang di sini banyak banget hewan-hewan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada rumah bekantan. Bekantan merupakan hewan primata yang punya hidung panjang dan merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan ya. Dan di depan pintu masuknya ini ada informasi mengenai bekantannya. Terus di sebelah sini juga ada kerangka bekantan dan kita bisa melihat bekantannya dari kaca sini guys. Nah itu dia bekantannya lagi melamun atau lagi merenungi nasib ya. Dan bekantannya ini nggak cuma satu tapi ada beberapa ekor. Terus di bawah dari kandang bekantannya itu ada kolam gitu, dan di dalam kolamnya juga ada ikannya. Kita lanjut jalan lagi. Selanjutnya di sini ada kandang walabi. Nah itu dia walabinya ada di sana guys. Sekilas walabi ini mirip dengan kanguru ya. Kemudian ada landak Jawa yang lagi sibuk makan. Terus ada sepasang burung hornbill juga. Jadi masih banyak banget hewan-hewan yang bisa kita lihat di sini, dan di setiap kandang hewannya ini dibuat semirip mungkin dengan habitat asli hewan-hewannya ya. Dan gak ketinggalan di sini juga disediakan spot foto nih. Jadi kalian bisa berfoto-foto sambil istirahat di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Karena Batu Sekrizu ini sangat luas, sekitar 14 hektar ya. Jadi pasti bakalan capek banget guys. Kemudian di sebelah spot foto ini ada jaguar, dan sepertinya ini kandang baru ya, karena sebelumnya ini belum ada. Jadi buat kalian yang mau ke Batu Sekrizu, pastikan kalian pakai alas kaki yang nyaman untuk dipakai jalan, supaya pas kalian jalan itu nggak merasakan sakit ya. Dan karena Batu Sekrizu ini kebanyakan areanya outdoor, jadi sebaiknya kalian bawa topi atau payung, supaya kalau pas cuacanya panas menyengat atau tiba-tiba hujan, kalian udah prepare tuh topi atau payungnya. Jadi sebaiknya sedia payung sebelum hujan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita masih terus berkeliling dan di sini ada kayak minimarket gitu yang menjual makanan ringan serta minuman. Jadi kalau kalian mau istirahat sejenak di sini itu bisa banget karena di depannya juga disediakan beberapa sitting area. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada zona The Secret of Amazon Jungle yang merupakan zona baru di Batu Sekrizu. Untuk masuk ke sini itu gratis, tapi sekali masuk maksimal hanya 10 orang saja ya. Dan jam bukanya pukul 10 sampai pukul 12 saja. Jadi di dalam sini kita bisa berinteraksi langsung dengan beberapa hewan seperti squirrel monkey, kemudian ada bebek, kura-kura, dan ada tapir Brazil juga. Oke, ini kita udah keluar dari Amazon Jungle-nya. Selanjutnya di sini ada hewan kalong nih. Buat kalian yang mau ngasih makan kalongnya itu juga bisa. Kalian tinggal beli pakan kalongnya saja. Nah, ini dia kalongnya besar banget dan kalongnya ini merupakan hewan nokturnal. Jadi aktifnya ini di malam hari ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada binturong. Binturong ini juga termasuk hewan nokturnal, jadi aktifnya pas malam hari. Tapi kalau siang gini dia bakalan tidur terus nih guys. Bersebelahan dengan binturong juga ada black and white lemur. Terus ada dwarf mongoose juga yang berasal dari Afrika.
Nah itu dia, mereka lagi bergerumbul ya. Jadi masih banyak banget hewan-hewan dari berbagai benua yang bisa kita temui di sini guys. Dan selanjutnya di sini ada spot foto bersama binturong nih. Kalian cukup membayar 5.000 saja sudah bisa berfoto sepuasnya dengan binturong di sini. Tapi karena ini masih siang jadi binturongnya tidur terus saat diajak berfoto ya. Karena memang binturong merupakan hewan nokturnal. Hewan selanjutnya di sini ada giant anteater. Jadi hewannya ini lucu banget. Hewannya punya moncong yang panjang gitu guys. Kemudian ada buaya juga nih. Nah itu dia buayanya tapi masih kecil ya. Dan di sebelah kanan ini ada kayak akuarium gitu yang berisi giant otter atau berang-berang raksasa. Jadi di kandang giant otternya ini ada kolamnya. Terus kalau si giant otternya pas berenang kita bisa lihat lewat kacanya ini. Tapi giant otternya lagi pada rebahan, gak ada yang berenang ya. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada alpaka dan lama. Jadi ini hewan sejenis unta yang berasal dari Amerika Selatan. Kalau unta kan berasal dari Arab ya. Rute selanjutnya kita akan menuju ke reptile garden dan akuarium. Tapi kita mau istirahat dulu di area food court yang ada di depan. Jadi di sini merupakan tempat pemberhentian yang pertama ya. Di sini ada garden cafe yang menjual berbagai makanan ringan, snack dan minuman. Jadi kalau kalian capek bisa berhenti di sini dulu untuk istirahat sejenak guys. Karena di sini disediakan beberapa sitting area juga. Terus di sini juga menyediakan charging handphone gratis. Kalau HP kalian udah mulai low bisa charging dulu di sini. Dan di sekitar area food courtnya ini juga masih banyak banget hewan-hewannya. Ini ada rakun. Rakun ini merupakan hewan nokturnal ya. Jadi kalau siang dia bakalan banyak tidur nih. Terus ada kura-kura juga. Besar-besar banget nih guys kura-kuranya. Kemudian ada patung jerapah dan kura-kura yang bisa dijadikan untuk spot foto. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Ini kita akan memasuki area reptile garden. Dan sesuai dengan namanya, jadi di dalam sini banyak sekali hewan-hewan reptil yang ditempatkan di dalam kandang seperti akuarium kaca gitu. Dan hewan reptilnya ini ada banyak banget macamnya, mulai dari hewan reptil yang mungkin sering kita temui sampai hewan reptil yang belum pernah kita lihat juga ada di sini. Ada berbagai jenis kadal, ular, komodo, buaya, dan berbagai jenis reptil lainnya. Untuk reptile garden ini berada di area indoor ya. Dan untuk pencahayaannya ini memang agak gelap gitu karena disesuaikan dengan habitat asli hewan reptilnya. Mulai dari pencahayaannya, tingkat kekedapan udaranya, dan situasinya juga dibuat semirip mungkin seperti habitat asli hewannya. Jadi hewan reptil yang ada di sini tuh nyaman dan sehat-sehat karena mereka merasa seperti hidup di habitat aslinya guys. Selanjutnya ini kita masuk ke area Komodo Dragon. Jadi komodo ini merupakan satwa endemik dari Indonesia, tepatnya Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Dan komodo juga merupakan kadal terbesar di dunia guys. Selanjutnya di sini juga masih banyak terarium yang di dalamnya ada berbagai jenis reptil. Ini kita udah keluar dari reptile garden. Rute selanjutnya kita akan menuju Fantastic Aquarium. Dan ini kita kembali ke area food court yang tadi ya, karena pintu masuk dan pintu keluar reptile garden itu berdekatan. Dan ini dia zona akuarium. Dan di pintu masuknya ada patung mermaid yang akan menyambut kedatangan para pengunjung ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Fantastic Aquariumnya. Di awal masuk zona Fantastic Aquarium, ini di kanan dan di kiri juga banyak kandang hewan dalam bentuk terarium gitu. Ada sugar glider, dan sepertinya ini hewan-hewan nokturnal ya, karena ini hewannya lagi pada tidur, terus ruangannya juga agak gelap gitu. Nah ini dia akuariumnya. Jadi di sini ada banyak banget akuarium yang di dalamnya itu ada berbagai jenis ikan dan hewan air lainnya. Mulai dari hewan air tawar sampai hewan air laut semuanya ada. Dan jenis hewan airnya juga beragam, mulai hewan air yang sangat kecil sampai hewan air yang sangat besar, dan bahkan hewan air yang lucu dan imut sampai hewan air yang menyeramkan juga ada guys. Dan ini ada ikan belut listrik nih. Kemudian ada ikan manfish,
ada ikan diskus, terus ada ikan arwana, serta ikan pecok juga. Dan masih banyak lagi ikan-ikan lainnya ya. Terus di sini ada lobster juga nih. Jadi ada banyak sekali jenis ikan dan hewan air di sini. Dan di sini juga disediakan spot foto seru ala-ala sedang menyelam di dalam laut yang berisi ikan dan terumbu karang gitu guys. Jadi kalian juga bisa seru-seruan berfoto di situ tadi ya. Selanjutnya di sebelah sini masih banyak banget jenis ikan dan hewan lautnya. Ini ada belut air laut, terus ini ada akuarium air laut yang berisi terumbu karang dan berbagai jenis ikan-ikan laut yang banyak banget. Kemudian ada hiu juga nih guys. Dan masih banyak banget ikan dan hewan lautnya yang gak mungkin aku sebutin satu persatu ya. Karena kalau semua di videoin bakalan panjang banget durasinya guys. Dan selanjutnya masih ada yang seru lagi di sini. Ini ada mini games dan spot foto di dalam mulut hiu. Jadi kita bisa berfoto seolah-olah sedang berada di dalam mulut hiu gitu. Kemudian di sebelahnya juga ada area touch pool. Jadi ini kolam kecil gitu yang di dalamnya ada bintang laut dan beberapa jenis ikan. Terus kita bisa menyentuh dan memegang hewan yang ada di kolamnya ini. Biasanya anak-anak yang seneng banget di area ini ya. Oke, ini kita menuju pintu keluar dari zona akuariumnya. Dan untuk menuju pintu keluarnya di sebelah kiri ini masih ada terarium lagi yang di dalamnya ada berbagai jenis katak, biawak, dan berbagai jenis ular juga. Kemudian di sebelah kanannya ini ada akuarium yang sangat besar yang di dalamnya berisi berbagai jenis ikan dengan ukuran yang gede-gede banget guys. Ada ikan hiu air tawar, ikan bawal, ikan aligator, dan masih banyak lagi jenis ikan lainnya. Kita lanjut jalan lagi menuju rute selanjutnya. Dan setelah keluar dari zona akuarium, rute selanjutnya di kanan dan di kiri ini kita akan melewati kandang dari berbagai jenis macan ya. Dan karena ini hewan buas, jadi hati-hati jangan sampai memasukkan tangan ke dalam kandangnya. Yang pertama ini ada jaguar nih. Kemudian ada macan tutul Jawa. Dan ini macan tutulnya ada yang lagi mainin bola ya. Selanjutnya ada hyena tutul serta black panther juga. Dan setelah melewati berbagai kandang macan tadi, selanjutnya kita memasuki zona Madagaskar. Dan tepat di depan pintu masuk zona Madagaskar ini ada area food courtnya. Buat yang ingin istirahat sejenak bisa berhenti dulu untuk makan dan minum di food courtnya ini. Karena di sini juga menjual makanan berat ya. Untuk zona Madagaskar ini diawali dengan area Lemur Kingdom yang ada di sebelah kanan. Jadi di Lemur Kingdom ini kita bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis lemur di sini. Dan kita juga bisa memberi makan lemurnya secara langsung serta bisa berfoto-foto dengan lemurnya juga. Nah itu dia lemurnya pada bergelantungan tuh. Untuk masuk ke area Lemur Kingdom ini berbayar 20.000 per orang dan maksimal yang masuk ke sini itu hanya 10 orang saja setiap sesinya. Terus untuk feedingnya ada 2 sesi, mulai dari jam 10 dan jam setengah 2. Dari Lemur Kingdom kita lanjut lagi ke rute selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, di depan Lemur Kingdom tadi ada persewaan e-bike nih dengan harga 150.000 per 3 jamnya. Karena perjalanan kita masih panjang banget, jadi buat kalian yang nggak mau capek keliling Batu Keju dengan jalan kaki, kalian bisa sewa e-bike di sini. Tapi kalau kalian tetap mau jalan kaki nggak masalah juga karena masih bisa banget ya. Dan rute selanjutnya kita memasuki zona savana. Jadi ini kita melewati lorong gitu yang di samping kanan dan kiri dindingnya itu kaca ya. Dan dari balik kaca kita bisa melihat berbagai jenis satwa endemik dari Afrika guys. Ada zebra, antelope, kijang, badak putih, dan juga satwa Afrika lainnya. Zona savana ini memang tidak terlalu luas, tapi untuk desain dan temanya di sini itu mirip banget dengan habitat asli dari satwa-satwa endemik Afrika dan juga seperti perkampungan di Afrika gitu guys. Dan selain satwa dari Afrika, di sini juga disediakan beberapa spot foto menarik yang bisa kalian jadikan background untuk berfoto-foto. Selanjutnya ada pasar Afrika. Jadi ini merupakan area food court yang menjual aneka makanan serta minuman. Buat kalian yang udah ngerasa lapar bisa banget makan di sini. Dan food courtnya ini juga didesain ala-ala Afrika gitu ya.
Kemudian di area Pasar Afrika juga ada spot wahana baru nih. Jadi di sini ada 7 kandang hewan yang berasal dari Afrika, seperti banded mongoose, retriever hook, rana monkey, meerkat, kura-kura sulcata, dan beberapa satwa yang berasal dari Afrika lainnya. Rute selanjutnya kita menuju area kandang gajah Sumatera. Di sini kita bisa menemukan beberapa gajah Sumatera nih. Dan kalau kalian beruntung, kalian bisa memberi makan gajahnya secara langsung. Kalian bisa beli wortel untuk ngasih makan gajahnya dengan harga 10.000 per cupnya. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada spot foto bersama burung makau dengan biaya 5.000 saja. Dan kalau kalian mau cetak langsung fotonya di sini juga bisa ya. Kemudian di sebelah spot foto bersama burung di sini juga ada Malayan tapir nih. Jadi tapir ini merupakan hewan terakhir yang ada di zona Afrika ya. Dan setelah ini kita akan lanjut ke rute selanjutnya yang namanya Fantasyland, yang merupakan area berbagai wahana permainan seru dan menarik pastinya. Dan ini dia zona Fantasyland. Di zona Fantasyland ini kita bisa menemukan berbagai wahana permainan, mulai dari permainan anak-anak sampai dewasa, semuanya ada di sini. Dan semua wahana permainan yang ada di Fantasyland ini bisa kita nikmati secara gratis ya. Jadi sudah include dengan tiket masuk yang kita bayarkan di awal tadi. Dan di Fantasyland ini juga ada wahana baru yang namanya Zoo Playground. Jadi ini area playground gitu, dan playgroundnya ini cukup besar ya. Wahana permainannya juga lumayan banyak. Ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan masih banyak lagi permainan lainnya yang tentunya ini udah aman buat anak-anak bermain di sini. Anak-anak pasti happy banget nih diajak main ke playgroundnya ini ya. Wahana permainan selanjutnya ada Caterpillar. Terus ada wahana Shark Coaster juga. Jadi di sini masih banyak banget wahana permainannya, baik wahana permainan untuk anak-anak maupun wahana permainan untuk dewasa. Kalian bisa cobain satu persatu semua wahana permainan yang ada di sini secara gratis, guys. Selanjutnya kita menuju water zone atau area kolam renang. Untuk area kolam renangnya ini didesain khusus buat anak-anak ya. Jadi kolamnya ini tidak dalam dan aman buat anak-anak. Terus kolamnya juga dilengkapi dengan banyak wahana permainan yang seru yang membuat anak-anak betah berlama-lama bermain air di sini. Selanjutnya tepat di samping dari kolam renang ini juga terdapat 2 area food court yang menjual berbagai macam kuliner. Jadi pas banget ya, orang tua bisa makan sambil mengawasi anak-anaknya bermain di area kolam renangnya. Dan untuk semua pembayaran di food courtnya ini sistemnya pakai kartu atau QRIS. Oke, selanjutnya kita sudah disambut sama talent-talent yang ada di depan sana. Jadi setiap jam 12:30 siang di sini ada yang namanya Happy Show, guys. Di sini kita bisa menari dan berfoto-foto dengan talent-talentnya. Dan selanjutnya ini kita memasuki zona yang gak kalah seru. Kalau dulu di sini namanya zona Heavyland ya, tapi sekarang namanya sudah berubah menjadi Fantasyland. Mungkin sekarang sudah dijadikan satu menjadi Fantasyland. Jadi di dalam sini ada banyak sekali wahana permainan yang seru-seru yang siap memacu adrenalin kalian nih. Wahana yang pertama ini ada Octopus. Jadi ini seperti gurita raksasa gitu yang siap mengombang-ambingkan serta memutar-mutar kalian ya. Wahana selanjutnya ada Animal Swinger. Kita bakalan diayun bebas di ketinggian, guys. Jadi buat kalian yang takut ketinggian harus pikir-pikir dulu untuk naik wahana yang satu ini. Lanjut lagi, di sini ada wahana Horror House atau rumah hantu. Buat kalian yang suka wahana serem-serem bisa masuk ke wahana Horror House ini. Selanjutnya tepat di samping wahana Horror House tadi ada wahana Adventure Go-Kart. Jadi ini semacam mini go-kart gitu karena memang untuk lintasannya nggak terlalu luas ya. Dan Adventure Go-Kart ini bisa untuk anak-anak serta dewasa juga. Selanjutnya ada wahana Beach Boat. Ini wahana buat anak-anak ya. Jadi di sini anak-anak naik perahu seperti ini mengelilingi sungai buatan gitu.
Wahana selanjutnya di depan sana ada jelajah 5 benua. Jadi sesuai dengan namanya, di jelajah 5 benua ini kita bakalan diajak naik kereta gitu untuk berkeliling menikmati keberagaman dari berbagai benua yang ada di dunia. Mulai dari benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Jadi tidak hanya mengenai satwa, jelajah 5 benua ini menyuguhkan pemandangan bangunan khas, rumah adat, dan berbagai kebudayaan ciri khas dari masing-masing benua. Dengan menjelajah wisata ini kita akan mendapatkan banyak informasi dan edukasi mengenai berbagai macam kekayaan dari sejumlah benua yang ada di dunia ya. Oke, ini kita udah keluar dari jelajah 5 benua dan semua wahana permainan yang udah kami kasih tahu sebelumnya itu semua free ya. Memang di sini ada beberapa wahana yang berbayar lagi, contohnya wahana naik kuda poni ini. Biayanya di Rp20.000 per anak. Selanjutnya ada wahana Monkey House. Jadi ini ala-ala rumah monyet yang ada di ketinggian gitu, yang kemudian akan diayun dan diputar-putar 360 derajat. Kemudian kita ke pertunjukan satwa yang ada di Batu Sekrizu yang namanya Animal Friendly Show. Untuk jadwal show-nya ini sehari 2 kali ya, di jam 1 dan jam 3 sore. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan karena ini seru banget. Kita bisa melihat pertunjukan para satwa di sini. Ada singa laut, berang-berang, dan ada nutria juga. Selanjutnya ada wahana VR Ride. Di sini kita bakalan dikasih kacamata khusus untuk menonton sebuah film gitu. Dan kita lanjut jalan lagi, di sebelah kanan ada pintu masuk menuju wisata Drive to Park. Jadi buat kalian yang beli tiket terusan untuk masuk ke Drive to Park itu bisa lewat sini ya. Dan kalaupun tidak beli tiket terusan tapi tiba-tiba kalian ingin ke Drive to Park juga bisa lewat sini. Kalian tinggal beli tiket Drive to Park-nya aja di loket tiketnya. Untuk video Drive to Park linknya ada di description box ya. Dan di sebelah pintu masuk ke Drive to Park tadi, ini ada wahana yang cukup ekstrim yang siap memacu adrenalin kalian nih. Nama wahananya Tsunami. Jadi wahana ini untuk dewasa ya, dengan minimal tinggi badan 120 cm. Dan wahana ekstrim selanjutnya ada Animal Coaster yang siap memacu adrenalin kalian. Buat yang suka kecepatan dan ketinggian, kalian wajib banget cobain wahana Animal Coaster ini. Kemudian tepat di depan Animal Coaster masih ada wahana lagi, ada Happy Train. Jadi ini merupakan mini train gitu buat anak-anak. Terus ada wahana gajah terbang juga. Wahana ini bisa untuk anak-anak serta dewasa ya. Dan buat kalian yang ingin merasakan naik gajah sambil terbang, bisa cobain wahana yang satu ini. Selanjutnya di sini juga ada beberapa permainan ketangkasan gitu. Dan untuk permainan ketangkasannya ini berbayar ya. Jadi buat kalian yang mau-mau aja. Lanjut lagi, ini ada Animal Bumper Car nih. Sepertinya hampir di semua tempat wisata ada wahana permainan ini. Dan bisa dibilang ini wahana wajib di semua wisata ya. Untuk wahana yang satu ini juga free guys. Oke, selanjutnya di sini ada Fun House. Jadi ini area playground lagi nih buat anak-anak. Jadi memang di sini ada beberapa area playground yang cukup luas, serta banyak banget permainannya ya. Dan untuk masuk ke Fun House ini wajib pakai kaos kaki guys. Buat yang nggak bawa kaos kaki nggak perlu khawatir karena di sini menjual kaos kaki juga dengan harga Rp10.000. Selanjutnya bersebelahan dengan area Fun House, di sini ada wahana outbound juga nih buat anak-anak. Jadi di Batu Sekrizu ini lengkap banget ya. Ada wahana edukasinya, ada area bermainnya, ada juga area untuk melatih keberanian dan ketangkasan buat anak-anak. Kemudian ini ada trampolin juga. Terus masih ada lagi wahana untuk anak-anak namanya Magic Sand. Jadi di sini anak-anak bisa bermain pasir sepuasnya. Pokoknya buat kalian yang punya anak-anak, Batu Sekrizu ini recommended banget buat didatangi. Karena di sini anak-anak bisa bermain sepuasnya dan tidak hanya anak-anak saja, di sini juga banyak banget wahana permainan untuk dewasa. Jadi Batu Sekrizu ini cocok banget untuk semua jenis usia ya. Kita lanjut lagi ke wahana selanjutnya. Di sini ada Mumu Farm. Jadi ini kita bakalan diajak naik kereta mengelilingi peternakan gitu. Dan satu keretanya ini bisa muat untuk 4 orang, bisa anak-anak maupun dewasa.
Nah, ini kita diajak berkeliling peternakan seperti ini. Yang di kanan dan di kirinya ini ada patung-patung hewannya, dan ini juga ada suaranya loh. Jadi seru banget ya wahana ini. Dan Mumu Farm ini juga habis direnovasi guys, jadi tambah lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Terus rute wahana Mumu Farm ini juga lumayan panjang. Kita bakalan melewati beberapa area peternakan gitu, mulai dari peternakan ayam, peternakan domba, peternakan bebek, peternakan babi, sampai peternakan sapi perah juga ada. Selanjutnya di sini masih ada wahana lagi untuk anak-anak, namanya Convoy Horse. Jadi kayak kereta gitu tapi bentuknya kuda ya. Di sini anak-anak bisa merasakan sensasi naik kuda gitu guys. Dan ternyata di sini ada kuda gipsi yang asli juga loh. Selanjutnya di sini juga masih ada hewan lagi, ada Watusi. Jadi ini merupakan sapi yang memiliki tanduk yang panjang yang berasal dari Afrika. Oke, kita lanjut lagi menuju wahana River Adventure. Di pintu masuk wahana River Adventure ini ada yang menjual pernak-pernik aksesoris buatan tangan gitu. Ada kalung, gelang, dan pernak-pernik lainnya. Terus di sini juga ada live musiknya. Tapi pas kita sampai sini lagi nggak ada yang live ya. Nah, ini dia wahana River Adventure-nya guys. Jadi di sini ada sungai yang cukup besar gitu. Terus di atasnya ada jembatannya juga. Dan di sini kita akan diajak naik perahu mengarungi sungai dengan pemandangan aneka satwa. Dan kita juga akan melewati miniatur kapal Nabi Nuh yang ada di sebelah sana ya. Oke, langsung aja kita menuju ke dermaganya karena kita mau naik perahunya. Untuk naik perahunya ini gratis, kita hanya perlu mengambil nomor antrian saja di sini. Dan kalau misalkan antriannya panjang, kalian bisa nunggu di kafe semut sambil nyantai-nyantai karena nanti akan dipanggil sesuai nomor antrian. Ini kita udah ada di perahunya, dan di tengah-tengah sungainya ini ada Monkey Island yang dihuni beberapa orang utan dari Kalimantan, siamang, dan berbagai jenis monyet lainnya. Jadi kita bisa melihat mereka dari sini ya. Dan selanjutnya ini kita akan dibawa masuk ke dalam Istana Aladin nih. Jadi sesuai namanya, di dalam sini ada banyak sekali patung dan hiasan yang didesain dengan tema Aladin gitu. Ini keren banget sih. Kita naik perahu terus seolah-olah kita masuk ke dalam goa yang di dalam goanya cantik banget seperti ini. Dan ini patung-patungnya bisa bergerak-gerak dan ada suaranya juga loh. Pokoknya kalau kalian ke Batu Sekriju jangan sampai lewatkan untuk naik perahu di River Adventure ini ya. Dan kalau kita beruntung kita bakalan menemukan gerombolan burung pelikan guys. Terus kita juga bisa memberi makan burung pelikannya juga. Dengan membayar 10.000 aja kalian udah bisa ngasih makan burung pelikan secara langsung di sini. Dan kalau kalian udah selesai menjelajah River Adventure, kalian bisa bersantai-santai sambil menikmati makanan yang ada di kafe semut ini. Kita lanjut jalan lagi, dan di sini masih ada yang seru-seru lagi nih. Jadi di sini ada kandang jerapah guys. Di sini kita juga bisa memberi makan jerapahnya dengan membayar 10.000 saja. Dan info nih, kalau bisa waktu kalian sampai di area ini jangan sampai lewat dari jam 4 sore ya. Karena kalau sudah di atas jam 4 sore, hewan-hewan yang ada di sini tuh udah dimasukin ke kandangnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa melihat hewan-hewannya dan nggak bisa ngasih makan hewan-hewannya juga. Selanjutnya di sebelah sana juga masih ada beberapa kandang hewan. Ada kandang beruang juga, lucu dan menggemaskan ya beruangnya. Di sini kan juga bisa ngasih makan beruangnya secara langsung dengan membayar 10.000 untuk satu kali memberi makan beruang. Kemudian di sini ada red panda juga yang merupakan satwa terbaru di Batu Sekriju guys. Dan red panda ini didatangkan langsung dari Jepang loh. Rute selanjutnya kita akan memasuki wahana Tigerland. Dan di depan wahana Tigerland ini ada stand yang menjual aneka makanan ringan dan minuman. Terus ada spot foto juga. Jadi sebelum masuk kita juga bisa berfoto-foto dulu di sini. Dan langsung aja kita masuk ke wahana Tigerland-nya. Jadi di Tigerland ini kita bisa melihat beberapa jenis harimau dari seluruh dunia dengan sangat dekat. Ada harimau Sumatera, harimau Siberia, harimau Benggala, dan harimau putih juga ada loh.
Terus satu kandangnya ini ada yang berisi beberapa harimau, dan untuk kandangnya ini hanya dibatasi dengan kaca yang transparan gitu ya. Jadi kita juga bisa berfoto seakan-akan mereka berada di belakang kita guys. Dan gak perlu khawatir, untuk kacanya ini sudah pasti tebal dan aman. Terus kandangnya ini juga lumayan luas, jadi harimaunya bisa bebas bergerak ke sana kemari. Dan buat kalian yang mau ngasih makan singa secara langsung, kalian bisa datang ke area kandang singa yang ada di area Himalaya. Di sini kalian bisa ngasih makan singa secara langsung dan bisa berfoto-foto bareng singanya. Karena pasti ada sensasi tersendiri bisa memberi makan singa secara langsung ya. Dan untuk bisa memberi makan singanya, kalian cukup membayar Rp10.000 saja. Oke nih, kita udah keluar dari area Tigerland dan ini kita mau menuju ke pintu keluar Batu Sekri Zoo ya. Karena kita mau lanjut lagi menuju Museum Satwa. Karena tiketnya hanya berlaku 1 hari aja guys, jadi kita harus ngebut supaya bisa ke wisata lainnya. Tapi kalau kita menginap di Hotel Pohon Inn Jatim Park 2, tiket kita bisa berlaku untuk kunjungan 2 hari loh, asalkan gelang tiketnya tidak rusak ataupun hilang. Oke, dari pintu keluar Batu Sekri Zoo ini kita langsung jalan ke kanan aja untuk menuju ke Museum Satwa. Dan ini dia museum satwanya. Terus ini ada yang baru nih di depan museum satwa guys. Ada video spinner 360 derajat. Di sini kalian bisa seru-seruan bikin video 360 derajat bersama keluarga ataupun teman-teman kalian dengan harga Rp20.000 untuk 1 kali take videonya. Dan langsung aja kita masuk ke Museum Satwa Jatim Park 2. Tiket masuk Museum Satwa ini satu paket dengan tiket Jatim Park 2 ya. Dan untuk jam buka Museum Satwa mulai jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Terus untuk masuk ke Museum Satwa ini tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman dari luar. Dan pertama kali kita masuk, kita akan disambut dengan sangkar burung perkutut terbesar di dunia nih guys. Terus ini kita juga bisa masuk ke dalam sangkarnya untuk berfoto-foto di dalamnya ya. Jadi Museum Satwa Jatim Park 2 merupakan museum yang menampilkan koleksi fosil, replika satwa, serta diorama hewan yang telah diawetkan yang berasal dari seluruh dunia. Dan Museum Satwa Jatim Park 2 ini juga merupakan museum satwa terbesar di Indonesia dan sudah berstandar internasional loh. Jadi kalau di Batu Sekri Zoo tadi kita udah melihat satwa-satwa yang hidup, di Museum Satwa ini kita akan melihat satwa yang sudah mati ya. Ada lebih dari 1000 spesies satwa liar dan 10.000 serangga yang bisa kita temukan di Museum Satwa ini. Mulai dari hewan-hewan kecil hingga hewan yang besar, hewan yang masih ada sampai hewan yang sudah punah jutaan tahun lalu juga bisa kita lihat di sini guys. Dan di depan ini ada zona insektarium. Di zona insektarium ini kita bisa melihat berbagai koleksi serangga dari seluruh belahan dunia. Ada 10.000 koleksi serangga yang bisa kita temui di sini. Mulai dari berbagai jenis kumbang, belalang, kupu-kupu, dan masih banyak lagi jenis serangga lainnya. Dan serangga-serangganya ini juga sudah dikelompokkan berdasarkan negara asalnya dengan ciri khas masing-masing. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada ular sanca kembang yang panjang banget, tapi tenang aja, ularnya ini sudah mati ya dan sudah diawetkan. Terus ada jerapah juga. Dan di sebelah sana ada harimau yang seolah-olah lagi mau menerkam rusa ya. Zona selanjutnya kita masuk ke galeri fosil. Sesuai namanya, di sini banyak sekali menampilkan fosil-fosil satwa yang pernah hidup di bumi sejak berjuta tahun yang lalu. Di sini kita bisa melihat penampakan fosil dari hewan-hewan purba yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi meskipun satwa-satwa purbakala sudah mengalami kepunahan, tapi di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai satwa-satwa yang hidup pada masa lampau tersebut. Dan selain fosil, di sini kita juga bisa menemukan replika tulang belulang dinosaurus loh. Dari galeri fosil kita lanjut lagi ke zona ikan dan hewan laut. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam ikan dan hewan laut yang diawetkan. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga menampilkan diorama-diorama ikan dan hewan laut yang dibuat mirip dengan ekosistem aslinya. Nah, ini ada fosil ikan paus bungkuk nih, gede banget ya.
Selanjutnya kita menuju zona musim dingin. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis hewan yang hidup di daerah dingin atau bersalju guys, seperti beruang kutub, mountain goat, red fox, dan masih banyak lagi hewan yang hidup di daerah dingin lainnya ya. Jadi di museum satwa ini memang menyuguhkan diorama-diorama dengan beragam tema gitu. Sebelumnya tadi kita udah melihat diorama hewan timur tengah, diorama hewan purba, dan kemudian diorama hewan musim dingin yang ada di sini. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh ke negara beriklim salju untuk melihat hewan-hewannya ya. Cukup hanya dengan mengunjungi museum satwa saja. Selanjutnya di sini juga disediakan spot foto ala-ala perkampungan di daerah bersalju gitu, dan ada juga spot foto lagi camping di gunung es ya. Lanjut lagi kita memasuki zona Afrika. Di sini ada banyak sekali diorama-diorama berbagai jenis satwa endemik Afrika ya. Terus ekosistem di sekitar diorama juga dibuat mirip dengan aslinya guys. Jadi ini keren banget, dan setiap koleksi sudah dilengkapi dengan keterangan tertulis sehingga dapat dijadikan sumber wawasan baru bagi semua pengunjung yang membacanya. Jadi sesuai dengan konsepnya sebagai wisata edukasi, di Museum Satwa banyak sekali disediakan fasilitas untuk belajar dan mengenal satwa lebih dekat. Salah satunya disediakan ruangan yang namanya pembelajaran Museum Satwa. Di dalam ruangan pembelajaran ini disediakan fasilitas untuk belajar seperti monitor touchscreen interaktif yang berupa game dan informasi yang bisa kita mainkan. Terus ada juga patung organ dari beberapa satwa ya. Kemudian di sini juga ada organ-organ hewan yang sudah diawetkan, seperti organ jantung, lambung, paru-paru, dan organ-organ lainnya. Selanjutnya di sini ada zona baru nih, yaitu zona Aves. Ada 1000 koleksi burung dari seluruh dunia bisa kita temukan di sini guys. Kemudian menuju pintu keluar kita akan disuguhkan dengan diorama zona savana yang menampilkan hewan-hewan yang hidup di padang savana Afrika. Salah satu diorama yang keren banget ini ada diorama kebakaran hutan guys. Jadi ini seperti real ya, ada api yang menyala gitu. Keren banget, dan tempat ini sangat unik karena diorama seperti ini jarang ditemukan di tempat-tempat lainnya. Oke guys, sekian dulu ngetrip kita di Batu Sekri Zoo kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Dewi Novala, dan nantikan ngetrip kita selanjutnya. See you on next trip guys.